masih seputar Ant-Man and the Wasp Quantumania dan segala pertanyaan yang berhubungan dengannya. Nah, setelah menyaksikan film ini, banyak dari kalian yang pasti sudah menyadari bahwa Kang adalah musuh utama yang harus dihadapi Scott dan kawan-kawan. Supervillain itu memiliki markas besar yang dijadikan sebagai basis operasi dan berlokasi di dalam alam kuantum. Pertanyaan kemudian muncul, jika Kang sudah lama menetap di dalam sana, lantas kenapa Scott Lang tidak bertemu dengannya ketika terjebak di dalam Quantum Realm? Mengingat lokasinya yang sama, bukankah seharusnya Scott bertemu atau setidaknya ada petunjuk mengenai supervillain satu itu? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas alasan kenapa Scott Lang tidak bertemu dengan Kang ketika berada di dalam Quantum Realm. Silakan ditonton sampai selesai karena penjelasan dalam video ini mungkin adalah jawaban yang sedang kalian cari. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. The thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Ant-Man and the Wasp Quantumania mengungkapkan banyak hal tentang dunia kuantum yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Lokasinya berada di luar ruang dan waktu, terdapat dunia berbeda di dalamnya, memiliki penghuni yang membentuk peradaban dengan banyak makhluk unik, dan yang paling mengejutkan adalah pengungkapan bahwa sosok Kang dikisahkan terjebak di dalam sana selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian disadari oleh banyak penggemar. Kenapa Scott Lang tidak bertemu dengan Kang ketika dia terjebak di dalam sana? Jangankan bertemu, tanda-tanda dari peradaban atau adanya makhluk hidup juga tidak terlihat ketika Scott berada di dalam sana. Apakah ini sebuah plot hole atau memang rencana dari Marvel Studios? Nah, mari kita lihat seperti apa fakta yang kami temukan terkait pertanyaan tersebut. Sejak film Ant-Man memperkenalkan Quantum Realm ke dalam kisah Marvel Cinematic Universe, franchise itu telah berulang kali menampilkan lokasi tersebut untuk semakin memperdalam dan menjelaskan seluk-beluknya kepada para penonton. Lokasi ini juga memainkan peran besar dalam Avengers Endgame, di mana para Avengers dapat melakukan perjalanan waktu dengan menjadikan alam kuantum sebagai jalur perlintasannya. Tercetusnya ide untuk melakukan time travel tentu dipelopori oleh Scott Lang. Ini disebabkan karena Scott yang terjebak di sana dalam waktu yang cukup lama. Scott yang sedang dalam misi untuk mendapatkan partikel kuantum harus terjebak sebagai efek dari snap Thanos yang melenyapkan Hope Van Dyne, Hank Pym, dan Janet Van Dyne, sehingga tidak ada lagi operator yang menekan tombol kembali untuk memulangkan Scott Lang. Pria itu terjebak di sana selama 5 tahun, namun dia tidak pernah bertemu dengan makhluk hidup lain, termasuk dengan Kang the Conqueror. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Alasan yang pertama, dikarenakan Scott Lang tidak terjebak di dalam alam kuantum dalam waktu yang cukup lama. Ini tentu mengecilkan kemungkinan di mana Kang bisa bertemu dan berinteraksi dengannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Avengers Endgame, meskipun Scott menghilang selama 5 tahun, tapi dia merasa hanya pergi selama 5 jam saja. Dan karena waktu bekerja secara berbeda di alam kuantum, Scott Lang tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk bertemu dengan Kang ketika dia terjebak di dalam sana. Ant-Man and the Wasp Quantumania secara langsung mengkonfirmasi bahwa Kang sudah tiba di alam kuantum jauh sebelum tahun 2015, tahun di mana untuk pertama kalinya Scott Lang mengunjungi lokasi tersebut. Waktu yang Scott Lang habiskan ketika pertama kali mengunjungi alam kuantum juga tidak lama atau bahkan bisa dibilang sangat singkat. Ini karena setelah menghilang, dia kembali mengaktifkan kemampuan dari sabuk pengecilnya sehingga membuatnya bisa kembali ke dunia asal. Jadi tidak ada waktu untuk bertemu maupun berinteraksi dengan penghuni Quantum Realm, termasuk dengan Kang the Conqueror. Kemudian, ada penyebab lain yang bisa menjadi alasan kenapa Scott tidak bertemu dengan Kang ketika dia terjebak di alam kuantum. Dalam ending Ant-Man and the Wasp dan adegan awal dari Avengers Endgame, peran Janet bisa menjadi alasan kenapa Kang tidak menemukan Scott ketika dia tiba di dunia yang tidak sama dengan dunia yang ditempatinya. Alasannya karena Janet sudah memberikan sistem keamanan khusus yang ditambahkan ke dalam kostum Scott Lang sebelum akhirnya dia masuk ke dalam Quantum Realm. Sesuai dengan kisahnya, Janet sudah tinggal di dalam alam kuantum selama 30 tahun. Dia pergi sejak tahun 1987 dan baru kembali pada tahun 2018.
Total, dia sudah menghilang selama 3 dekade setelah tinggal di dalam sana. Jadi dia mengetahui seperti apa sosok Kang yang sudah pernah ditemuinya dulu. Janet yang mengetahui potensi mengerikan ketika berada di alam kuantum tentu memiliki metode khusus agar Scott terjauhkan dari mara bahaya ketika tiba di sana. Dengan menambahkan sistem keamanan tersebut, maka Scott bisa terhindar dari jangkauan Kang ketika terjebak di dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia asli yang dia tempati. Teori ini bisa menjadi masuk akal karena Janet adalah bagian dari tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengirim Scott Lang dengan tujuan untuk menyembuhkan Ghost. Janet bisa memastikan bahwa Scott pergi dengan aman, di mana Kang tidak akan bisa mendekatinya. Lalu, ada alasan lain yang juga masuk akal untuk menjawab pertanyaan utama dalam video ini. Ya, alam kuantum memiliki banyak dunia berbeda yang terdapat di dalamnya. Setelah diselamatkan dari alam kuantum, Janet sempat menjelaskan kepada Hank dan Hope bahwa di dalam sana terdiri dari dunia yang sangat banyak atau wilayah yang berbeda daripada yang mereka ketahui sebelumnya. Lokasi ini bahkan memiliki banyak dunia yang membentuk jalinan tertentu, dan dalam beberapa perjalanan yang sudah mereka lewati, mereka hanya menyentuh beberapa lapisan sampai akhirnya tiba ke dalam dimensi yang aneh. Perjalanan menuju alam kuantum yang diperlihatkan sebelum film ketiga hanya mencapai permukaannya saja, tidak sampai ke dalam inti dari tempat tersebut. Ini kemudian bisa menjawab alasan kenapa Scott tidak bertemu dengan Kang dan dia mengalami perbedaan waktu dengan dunia asli. Sementara Janet menjalani waktu yang sama dengan dunia asli. Singkatnya, wilayah yang dikunjungi oleh Scott Lang dan tempat tinggal Kang adalah dua lokasi yang berbeda meskipun masih dalam jangkauan alam kuantum. Scott tidak pergi cukup dalam sampai menuju lokasi yang ditempati oleh Kang sehingga mereka tidak dipertemukan. Ide mengenai perbedaan wilayah di dalam alam kuantum ini ternyata diambil langsung dari kisah komik Marvel. Ya, dunia subatomik atau yang disebut sebagai microverse itu terdiri dari banyak rangkaian panjang dunia yang diibaratkan seperti planet yang hidup. Masing-masing dunia atau wilayahnya memiliki karakteristik yang berbeda, juga kinerja waktu yang berbeda. Penggambaran tersebut terlihat sesuai ketika Marvel menyuguhkan alam kuantum dalam versi live actionnya. Dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Janet bahkan menamai salah satu wilayah di alam kuantum sebagai Subatomica, sebuah lokasi yang merupakan sistem bintang dari 5 planet di dalam microverse versi Marvel Comic. Di lokasi inilah Janet menetap dan mendirikan rumahnya, mencoba beradaptasi dengan dunia baru sampai akhirnya dipertemukan dengan sosok Kang yang dibuang menuju wilayah tersebut. Berbagai jenis wilayah berbeda juga diperlihatkan selama Quantumania diputar. Ini termasuk gurun tempat tinggal Janet, gurun tempat tinggal pasukan khusus yang bisa dimintai tumpangan oleh Janet, tempat tinggal para pasukan revolusioner yang mengungsi setelah kota mereka direbut oleh Kang, dan ada kota Exia yang menjadi basis operasi milik Kang sendiri. Wilayah-wilayah tersebut tidak pernah diketahui sebelumnya dan baru dijelaskan dalam film ketiga dari franchise Ant-Man. Jadi, dengan perbedaan lokasi ini bisa menjadi alasan kenapa Scott Lang tidak pernah bertemu dengan Kang maupun ada tanda-tanda dari sosok supervillain tersebut karena mereka tidak berada di satu wilayah yang sama. Lantas, kenapa Janet bisa bertemu dengan Kang di alam kuantum? Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Janet diketahui terjebak dengan durasi yang lebih lama jika dibandingkan dengan Scott Lang. Selama 30 tahun, Janet bisa memanfaatkan waktu untuk menelusuri dan menjelajahi lokasi tersebut sehingga memungkinkannya untuk berinteraksi dengan para penghuni alam kuantum. Selain itu, Janet sudah masuk ke dalam wilayah yang jauh lebih dalam daripada wilayah yang dikunjungi oleh Scott Lang ketika terjebak, membuatnya menjalin interaksi dengan penduduk yang tinggal di sana dan menjalani waktu yang sama dengan dunia aslinya. Pada akhirnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya tanda-tanda dari Kang adalah sebuah informasi yang memang disimpan oleh Marvel Studios dan baru dijelaskan dalam film yang mengawali fase 5 dari MCU. Avengers Endgame tidak memunculkan post-credit yang mengungkapkan film selanjutnya. Pihak studio menyimpan bocoran cerita untuk masa depan MCU agar kita penasaran apakah setelah Endgame waralaba ini masih berlanjut atau tidak. Jadi tidak mungkin mereka memberikan gambaran mengenai sosok Kang di dalam film ini. Semua ingin agar penonton terfokus pada penutup Infinity Saga dan tidak membahas mengenai kelanjutan saga berikutnya pada kala itu. Itulah alasan kenapa Scott tidak dipertemukan dengan Kang ketika dia terjebak di dalam alam kuantum. Nah, apakah kalian sudah puas dengan penjelasan dari kami atau kalian memiliki penjelasan tersendiri terkait Scott dan Kang yang tidak dipertemukan sebelumnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar agar semua bisa berdiskusi di sana. Silahkan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.